Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Sri Bakti, NIM C1C020055 dari Prodi Akuntansi Unja Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang skala pengukuran dan pengukuran variabel. Masuk ke materi pertama, apa pengertian skala pengukuran? Skala pengukuran dan penelitian memiliki pengertian sebagai sarana untuk menentukan panjang pendeknya interval yang telah ditentukan dalam satuan alat ukur. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk dapat mengetahui panjang pendeknya interval dapat dilakukan menggunakan alat ukur atau alat pengukuran. Kemudian, skala pengukuran dalam penelitian yang diukur menggunakan alat ukur ini digunakan untuk mengkualifikasi informasi yang diberikan oleh konsumen. Jika mereka diharuskan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam suatu kuesioner, skala pengukuran dalam penelitian juga biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan variabel. Masuk pengertian skala menurut ahli. Menurut ahli yang pertama ada Winarno tahun 2013. Menurut Winarno ini, pengukuran atau measurement merupakan prosedur penetapan angka yang mewakili kuantitas, ciri, atau atribut yang dimiliki oleh subjek dalam suatu populasi atau sampel. Pengukuran merupakan aturan pemberian angka untuk berbagai objek sedemikian rupa sehingga angka ini mewakili kualitas atribut. Yang kedua ada menurut Sugiono tahun 2012. Sugiono ini berpendapat bahwa skala pengukuran dan penelitian ini merupakan kesepakatan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut digunakan dalam pengukuran yang menghasilkan data kuantitatif. Yang ketiga menurut Ramli tahun 2011. Ramli mengungkapkan pandangannya bahwa skala pengukuran ini merupakan suatu kesepakatan untuk menentukan panjang pendeknya interval pada alat ukur, baik digunakan untuk dijadikan sebagai acuan atau sebagai tolok ukur untuk memperoleh data. Yang keempat menurut Imam Ghazali tahun 2005. Menurut Imam Ghazali, pengukuran adalah meletakkan angka atau simbol pada karakter yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan diakui. Karakter yang dimaksud adalah satuan ukuran tertentu, misalnya mengacu pada usia, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, atau jenis kelamin. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu macam-macam skala pengukuran. Masuk ke skala yang pertama, ada skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran yang paling sering digunakan. Hal ini karena skala nominal bentuknya paling sederhana, tetapi hanya cocok digunakan untuk peneliti yang mencari pengkategorian saja. Contohnya kategori tabel, simbol, lambang, dan lain sebagainya, di mana skala ini berperan mengelompokkan data sesuai kategorinya. Biasanya kategori yang dilakukan di lapangan menggunakan simbolisasi yang fungsinya membedakan kelompok atau objek maupun kelompok objek. Biasanya tanda skala nominal berupa mutually eksklusif, yang mana setiap objeknya memiliki satu kategori saja. Selain itu, skala nominal tidak memiliki aturan terstruktur atau disebut abstrak. Ciri-ciri skala nominal yang pertama yaitu tidak dijumlah bilangan pecahan, tidak memiliki ranking, tidak memiliki nol mutlak, angka hanya sebagai label saja. Yang kelima, tidak memiliki ukuran yang baru. Yang terakhir, menggunakan statistik non parametrik. Masuk kedua, skala ordinal. Skala pengukuran dalam penelitian kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal ini adalah skala pengukuran yang menunjukkan jarak interval antar tingkatan tidak harus sama. Skala ordinal setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan skala nominal. Skala ordinal ini pengkategorisasiannya disusun berdasarkan urutan terendah ke tingkat yang lebih tinggi. Dari segi pengkategoriannya saja, skala ordinal ini saling memisah. Artinya, karakteristik dalam segi kategorinya dibuat secara khusus berdasarkan kategori data dari karakteristik masing-masing. Ciri-ciri skala ordinal ini yang pertama, data saling memisah. Yang kedua, data bersifat logis dan mengikuti aturan. Yang terakhir, ketiga, kategori data ditentukan oleh skala yang didasarkan pada jumlah karakteristik yang dimiliki. Masuk ke macam-macam skala pengukuran yang ketiga, yaitu skala interval. Skala interval ini merupakan skala pengukuran yang sering digunakan untuk menyatakan sebuah peringkat atau berbagai tingkatan. Pada skala interval memiliki nilai 0, sehingga nilai 0 yang dimaksud hanya menggambarkan satu titik di dalam skala saja. Dari tingkatannya, skala interval berada di atas skala ordinal dan skala nominal.
Ciri-ciri dari skala interval ini yang pertama ada data bersifat logis, yang kedua data sering memisah, yang ketiga data ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimiliki, yang keempat angka 0 hanya menggambarkan titik pada skala tetapi sebenarnya tidak memiliki nilai 0 yang absolut. Masuk yang ke macam-macam skala pengukuran yang keempat yaitu skala rasio. Skala pengukuran dalam penelitian terakhir adalah skala rasio, yang mana digunakan untuk mengukur data dalam penelitian yang lebih sering digunakan untuk membedakan, mengurutkan, dan membandingkan data. Skala rasio menjadi skala paling tinggi dari 3 skala lainnya. Ciri-ciri dari skala rasio ini ada 3. Yang pertama, data bersifat saling memisah. Yang kedua, data bersifat logis dan mengikuti aturan. Yang ketiga, kategori data ditentukan skala berdasarkan karakteristik khusus. Masuk ke materi selanjutnya yaitu contoh skala pengukuran data penelitian. Yang pertama kita masuk ke contoh skala nominal. Contoh skala nominal ini dibagi menjadi 2 yaitu skala nominal sebenarnya dan skala nominal tidak sebenarnya. Inilah masing-masing contoh dari 2 jenis skala nominal tersebut. Maksudnya di sini contoh skala nominal itu terbagi menjadi 2, yang sebenarnya dan tidak sebenarnya. Kita jelaskan yang pertama skala nominal sebenarnya. Contohnya yang pertama, jenis kelamin laki-laki, perempuan. Jenis pekerjaan ada swasta, PNS, wirausaha, TNI, Polri, seniman. Yang ketiga ada jenis kulit hitam, kulit kuning lasat, kulit sawo matang, kulit putih. Begitu contoh dari skala nominal sebenarnya. Masuk kita ke contoh skala nominal tidak sebenarnya. Yang pertama contohnya yaitu pendidikan terakhir, misalnya SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, S3 gitu. Jadi ada contohnya lagi yang itu tahun terbit. Ada 2019, 2020, 2001, 2018, 2017. Ada contoh yang selanjutnya kelulusan. Ada kategori lulus, tidak lulus, naik kelas, dan tinggal kelas. Masuk ke 4 skala ordinal. Contoh untuk skala ordinal ini dalam skala pengukuran dalam penelitian yaitu skala ordinal 1. Skala ordinal 1 ini maksudnya saat selesai memakai aplikasi pada ponsel, biasanya kita sering mendapat fitur yang berisi penawaran pemberian bintang pada aplikasi yang sudah kita pakai tersebut. Bintang yang ditawarkan mulai dari bintang 1, yang artinya sangat tidak puas, bintang 2 yang artinya tidak puas, yang bintang 3 yang artinya kurang puas, yang keempat artinya puas, bintang 5 yang artinya sangat puas. Pilihan ini juga muncul di berbagai angkat penelitian, misalnya pada aplikasi YouTube, aplikasi Google Doc, dan lain sebagainya. Biasanya skala ordinal disusun dari angka yang paling besar dan mengikuti angka yang lebih kecil sampai angka yang paling kecil. Masuk ke contoh skala ordinal 2. Skala ordinal 2 disusun menggunakan tampilan yang lebih menarik. Misalnya contoh yang akan disajikan, misalnya nilai angka 1 berarti angka 100, angka 2 berarti angka 80, angka 3 60, semakin ke bawah semakin kecil nilainya. Untuk selanjutnya skala ordinal 3. Skala ordinal 3 ini digunakan untuk mengukur peringkat atau ranking di kelas. Jadi mulai dari ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4. Jadi maksudnya skala ordinal 3 ini, ranking 1 ini dinilai sangat tinggi. Sedangkan kalau dalam angka 1 ini paling sedikit kan. Jadi gitu maksudnya dari skala ordinal 3. Masuk ke contoh skala ordinal 4. Biasanya ini digunakan untuk mengklasifikasikan status ekonomi masyarakat, misalnya status ekonomi miskin, menengah ke bawah, menengah ke atas, dan status atas. Masuk ke contoh yang kelima yaitu skala interval. Tadi kan kita jelaskan skala ordinal ini ada 4 kan? Ya, jadi kita selanjutnya menjelaskan contoh skala interval yang kelima. Skala interval ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu. Misalnya di kota Jakarta, siang hari ini memiliki suhu mencapai 37 derajat Celcius. Sementara di Bandung dengan waktu yang sama memiliki suhu yakni 32 derajat Celcius. Sehingga dapat dikatakan bahwa suhu di Jakarta 5 Celcius lebih panas dibandingkan suhu di Jakarta dalam waktu yang bersamaan. Artinya, pengukuran skala interval ini memiliki jarak yang tetap. Meski demikian, tidak bisa dikatakan bahwa suhu di Jakarta memiliki panas 2 kali lipat karena dalam skala Celcius atau suhu tidak memiliki nomor absolut. Maksud yang terakhir yaitu skala pengukuran rasio. Contoh dari skala pengukuran rasio ini misalnya
Sapi kurban milik Raffi Ahmad memiliki berat 3.000 kg, sedangkan sapi kurban milik Nagita Slavina memiliki berat 1.500 kg. Dari contoh yang saya sebutkan tadi, pengukuran skala rasio digunakan tidak hanya untuk mengetahui berat dari sapi tersebut dalam kelipatan karena memiliki nomor atau angka yang absolut. Selain mengukur berat badan, skala pengukuran rasio juga dapat digunakan untuk mengetahui usia, berat benda, tinggi benda, ukuran, jarak, panjang, dan bahkan nilai ujian. Maksudnya dari skala pengukuran rasio ini bentuknya itu sangat jelas. Seperti yang tadi saya bilang, sapi ukuran 3.000 kg dengan sapi dengan ukuran 1.500 kg. Jadi sangat jelas angkanya, yaitu absolut. Masuk ke materi terakhir, yaitu pengertian pengukuran variabel. Variabel mengandung pengertian ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota-anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok yang lain. Pengertian lain bahwa variabel adalah suatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang suatu konsep tertentu. Sekian dari penjelasan saya. Sebelum saya tutup, saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pada hari ini ya. Kesimpulan materi hari ini yaitu skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan yang menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut jika digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Maksud dari skala pengukuran ini untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Macam-macam skala pengukuran dapat berupa skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Juga terdapat skala yang diterapkan dalam penelitian khususnya maupun pendidikan tingkah laku khususnya, yaitu skala Likert, skala Goodman, rating scale, dan semantic difference. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup presentasi pada hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.